Oke, apa kabar Samarinda? Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau cerita sedikit tentang saya Bapak Ibu ya. Jadi saya menjalankan usaha ini itu waktu tahun 2004. Jadi waktu itu saya masih mahasiswa. Dan jujur waktu itu kondisi saya nggak punya apa-apa Bapak Ibu. Biar motor nggak punya sama sekali. Jadi saya punya itu banyak mobil angkot Bapak Ibu. Jadi mau kalau kemana-mana harus pakai begini Bapak Ibu. Kadang-kadang kalau ketemu orang segini juga kayak PT-PT, kayak angkot Bapak Ibu ya. Nah itu terjadi. Tapi kalau Anda lihat lewat usaha ini 2006 saya udah keliling Eropa. Saya dari Hong Kong, dari Tanah Suci Bapak Ibu ya, ke Arab Saudi, ke Mesir. Jujur Bapak Ibu, saya lebih duluan ke Eropa ketimbang ke Kalimantan loh. Serius. Saya itu membayangin Kalimantan itu kayak apa ya. Karena kalau Eropa saya sudah tahu Bapak Ibu. Keren nggak? Keren banget. Anda mungkin banyaknya di Kalimantan kan? Balikpapan, Tarakan. Coba deh Anda sekali-sekali ke luar negeri. Yang angkatkan kopernya Anda itu orang bule gitu. Angkat. Wah keren sekali Bapak Ibu. Nah itulah kalau Anda konsisten membangun usaha ini Bapak Ibu. Itulah gunanya kita ikuti sistem Unicode. Jadi intinya pada malam hari ini saya akan sekedar sharing kepada Anda. Nah intinya adalah gimana kita bisa sukses. Betul nggak Bapak Ibu ya? Intinya gimana kita bisa mendapatkan hasil. Kan gak enak. Masa Anda masuk keluar gak dapatkan apa-apa. Masa mau dapatnya pahit-pahitnya doang. Betul gak Bapak Ibu. Udah ditolak teman. Udah dikucilkan. Berhenti lagi. Ketemu lagi sama mereka. Enak gak Bapak Ibu. Mau disimpan di mana muka Anda itu. Simpan di Balikpapan saja. Kalau disimpan Balikpapan kan. Ya sudah gak usah ke Samarinda maksudnya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu jadi intinya pada malam hari ini saya akan membahas sedikit. Sebelum saya masuk ke materi atau ke sharing saya ya. Intinya adalah Anda perlu menjalankan usaha secara sistem. Karena kalau Anda menjalankan usaha tidak secara sistem, resikonya sangat fatal Bapak Ibu. Anda perlu betul-betul sesuai dengan best tech kalau istilah sipilnya. Sesuai dengan spesifikasinya. Kenapa? Kalau Anda bangun usaha ini dengan cara biasa-biasa atau dengan cara yang tidak sistem. Ibaratnya Anda penjual ayam goreng di pinggir jalan Bapak Ibu. Anda akan bawa ayam, bawa minyak, seperti itu. Tapi kalau Anda jalankan usaha ini secara sistem, Anda akan seperti seorang pengusaha yang punya KFC. Keren gak Bapak Ibu? Keren banget, kaya banget, betul gak? Makanya jangan salah, kalau ada orang menjalankan usaha ini 1-2 hari hilang, 1-2 minggu hilang, 1-2 bulan hilang. Kenapa? Karena tadi mereka tidak menjalankan secara benar. Nah, yang beruntung Unicorn ini udah memberikan sebuah aturan Bapak Ibu ke kita. Sesuatu yang tinggal kita ikutin. Kita punya peta aset Unicorn Bapak Ibu. Anda tinggal ikuti aja. Gini aja deh Bapak Ibu, misalkan ya Anda di dalam hutan belantara. Saya lihat tadi di Samarinda ini banyak sekali hutannya ya. Banyak sekali hutannya. Saya pikir-pikir kalau saya ke Makassar mau bawa hutan juga. Saya pikir-pikir. Nah Anda bayangkan kalau misalkan Anda di dalam hutan, Anda gak punya apa-apa, gak punya petunjuk, apa yang terjadi? Anda pasti tersesat. Jadi orang yang gak ngikutin ini pasti tersesat Bapak Ibu. Jadi orang yang keluar di usaha ini orang yang tersesat. Orang yang gak punya bonus bagus itu orang yang tersesat. Kenapa? Udah dikasih petang gak diambil. Betul gak? Ini aja Bapak Ibu. Gak usah pakai mikir, pakai kerja aja. Udah dipikir tuh para leader Unicorn. Betul gak Bapak Ibu? Jadi bayangkan kita udah bisa melakukan efisiensi. Gak perlu pakai mikir kayak leader kita sebelumnya. Harus babat utang kiri kanan. Udah dikasih patronnya nih. Jadi Anda tinggal ikutin. Nah ini aja Bapak Ibu. Berdasarkan pengalaman para leader Unicorn yang telah berhasil memiliki aset yang sehat. Ini dia. Saya nggak perlu bahas, Anda udah punya di tas kan? Ngapain saya baca, betul nggak? Anda tiap malam tidur kok sama peta aset ini, kok cuma nggak pernah dibaca, nggak pernah didalamin aja, betul nggak? Di stokis tadi Pak Ulum banyak banget, saya pikir kok ini orang Samarinda nggak beli-beli ya, saya pikir. Nah ini tinggal lihat, core person bintang 4, core leader plus Excel, itu aja Bapak Ibu. Sederhana sekali, itu aja Anda ikut, nggak usah mikir peringkat deh. Bahaya sekali, karena kalau Anda mikir peringkat yang Anda kejar itu bisa seperti Fata Morgana. Kelihatan ada airnya, pas Anda nyampe nggak ada airnya, Anda kehausan, Anda meninggal. Anda mau meninggal di usaha ini? Jangan sampai Bapak Ibu, karena Anda akan ditertawai di neraka. Ya iyalah Bapak Ibu. Anda udah ngotot 1-2 tahun penghasilan puluhan juta. Setelah 1-2 tahun Anda penghasilan 1-2 juta kan konyol Bapak Ibu. Nah ini kita lihat. Jadi intinya adalah buat Anda yang seorang pemula, Anda tinggal konsentrasi di sini aja. Tanya deh ke orang yang Anda percaya upline aktif Anda yang menjalankan secara sistem, tanya ke dia apa yang mesti saya lakukan. Ini aja Bapak Ibu. Anda tinggal lihat ini. Nah kalau kita lihat di sini bintang 3. Nah bintang 3 apa lagi?
Memiliki current 2 juta per bulan. Kenapa masih ada current atau omsetnya per bulan 2 juta? Itu menunjukkan bahwa ada aktivitas kerja selama 1 bulan itu yang dia lakukan. Betul nggak? Kalau nggak ada currentnya apa dilakukan? Mungkin banyak tidur. Betul nggak Bapak Ibu? Itu kontrol yang paling real loh. Bahwa ini jalan atau enggak itu pasti harus ada masuk omset. Betul nggak? Jangan sampai ini begadang nonton bola. Katanya core person. Ternyata koro-koroang Bapak Ibu. Kan? Anda lihat deh. Melakukan presentasi 8 kali. 8 kali Bapak Ibu. Itu astaga naga. Gini deh, mikir deh Bapak Ibu, kerjanya kita kan cuma presentasi. Anda harapannya apa kalau bintang 8? Punya penghasilan puluhan juta. Sementara kalau di luar sana Bapak Ibu, orang kerja dari pagi sampai sore, itu gajinya berapa sih? 1-2 juta doang Bapak Ibu. Saya nggak tahu yang bego ini siapa gitu loh. Anda kerjanya dikit tapi pinginnya banyak, tapi di luar sana Anda kerjanya banyak, banyaknya dikit. Kan konyol Bapak Ibu. Mestinya Anda juga perlu bahwa harus melakukan hal banyak juga di sini. Nggak rasional kan kalau Anda lakukan sesuatu yang sedikit lantas Anda harapkan hal banyak, betul nggak Bapak Ibu? Nggak mungkin, nonsen, kebalik papan aja lagi, betul nggak Bapak Ibu ya? Nah ini dia, mengkonsumsi produk tensi 2. Tujuannya apa? Supaya kita juga percaya, yakin terhadap produk kita sendiri. Promosinya beda lah dengan orang yang make dengan tidak Bapak Ibu. Yang make itu matanya itu berbinar-binar. Yang nggak make itu sendu banget matanya Bapak Ibu. Tinggal tunggu waktu dia di balik papan. Sorry kalau ada orang Balikpapan. Nanti ketemu di Balikpapan antar saya ke bandara ya. Nah, di sini kita lihat di sini mendengar starter pack ya, membaca, memiliki dan mendengarkan starter pack. Ini penting, jangan Anda sampai minjem. Di stokis itu banyak Bapak Ibu. Mestinya itu pas starter pack datang ke stokis mestinya habis juga hari itu. Betul nggak? Karena di sini basicnya semua Bapak Ibu, semua hal basic diajarin di sini. Di sini apalagi tertulis terdaftar sebagai pelanggan Netpi. Anda pingin gak jalan-jalan kayak tadi Bapak Ibu? Tahun ini ke Swiss, jalan-jalan, lihat salju, putih-putih. Di sini banyak putih-putih tapi batu kapur saya lihat Bapak Ibu. Nah tahun depannya jalan-jalan lagi ke Hong Kong, kan menarik sekali Bapak Ibu. Hidup ini jadi indah, betul gak? Anda Netpi Bapak Ibu, bukan sekedar jalan-jalannya aja. Anda akan berilmu dengan Netpi, Anda akan termotivasi dengan Netpi. Grup Anda akan sangat sistem dengan Netpi. Dan dimulai dari Anda sendiri. Nggak mungkin kita promosi sesuatu kalau kita nggak konsisten dengarkan, membaca, dan langganan. Makanya nanti nih leader-leader ngecek nih siapa nih grupnya masih perpanjang kan kacau. Apalagi bulan ini bulan kualifikasi cruise Bapak Ibu. Ini bayangin kita 3 hari 2 malam ya keliling pakai kapal pesiar mewah. Di sini memang ada naik keliling di atas air tapi kalau tok-tok nggak enak Bapak Ibu, bergetar itu, bergetar ya, bergetar. Tahu bergetar nggak? Nanti coba naik kelotok-kelotok ya. Untung saya kemarin nggak jadi ke apa namanya Pak? Panajam. Wah sedikit saya ke Panajam naik kelotok-kelotok. Nah ini Anda lihat ya Bapak Ibu ya, peringkat bintang 4, Anda sponsori bintang 3 minimal 4 orang, Anda statusnya core person bintang 4. Nah selanjutnya tahap 2, Anda ngejar yang namanya core leader, tahap yang lebih tinggi. Jadi sekarang konsentrasinya Anda jangan ngejar, wah ngejar BMW, jangan Bapak Ibu. Lihat tangga-tangganya dulu deh. Dipeta-petakan. Unicornnya udah kasih tangga-tangga kecilnya loh. Dikit. Akhirnya dapat BMW kan gitu Bapak Ibu. Kan gitu. Jangan langsung mau besar. Nah Anda lihat di sini. Menjadi seorang core person. Current bulanannya 10 juta. Dan punya struktur seperti ini. Nah Anda kepingin gak grup Anda sehat? Pingin gak punya bisnis yang menghasilkan profit banyak? Pingin gak Bapak Ibu? Pingin kan? Ya harus seperti ini. Seorang core leader. Nah selanjutnya Anda jadi seorang core leader plus. Buat grup Anda juga sistem. Buat grup Anda juga punya bonus bagus. Buat grup Anda juga belajar gimana menjalankan usaha secara benar. Sehingga Anda bisa naik ke tahap selanjutnya. Namanya seorang core leader plus. Kalau kita hitung-hitung totalnya ini bisa karena mencapai kurang lebih 30 jutaan Bapak Ibu. Luar biasa itu. Karena 30 jutaan bonusnya berapa tuh pasti. Nah kita bantu lagi. Kita punya organisasi bisnis tim kita. Untuk naik tahap yang lebih tinggi. Jadi seorang yang namanya Excel. Wah keren kalau Anda Excel bisa ikut live. Pasti kalau ada kualifikasi ke luar negeri pasti Anda tembus, berangkat. Sekali-sekali tinggalkan Samarinda. Kecuali kalau Anda mau konsisten di Samarinda nggak usah Excel Bapak Ibu. Itu aja kan. Nah inilah kebiasaan yang perlu Anda lakukan. Ini Bapak Ibu. Jadi kalau tadi checklistnya ya. Checklist core person itu hanya UMPTN-nya. Tes Anda masuk ke universitasnya. Inilah mata kuliahnya yang Anda harus konsisten Anda lakukan 1-2 tahun. Maksud MC tadi. Ya, 1-2 tahun, 3 tahun ini Anda konsisten lakukan. Apa yang pertama?
Nah ini kita lihat sama-sama ya. Memiliki dream book, presentasi minimal 15 kali, melayani pelanggan. Nanti Anda konsultasi ke leader Anda masing-masing ya. Di sini juga Anda bisa melihat membaca buku positif, bukan buku negatif. Baca Doraemon, baca Wiro Sableng, kuasai semua, bahkan kenal semua nama-nama tokoh-tokoh fiktif yang nggak ada. Bahaya kan? Di sini Anda perlu juga mendengarkan kaset atau CD Unicorn setiap hari Bapak Ibu. Supaya Anda terjaga tuh semangatnya. Anda berilmu terus. Kan kalau misalkan Anda tahu pun tapi kalau Anda nggak semangat kan nggak menghasilkan. Setajam apapun pisau kalau nggak diayun ngapain Bapak Ibu? Nggak bisa memotong, betul nggak? Tapi sekeras sawung kita mengayun tapi kalau pisaunya atau parangnya ternyata nggak tajam, ya capek juga, betul nggak? Jadi duanya Anda harus tajam dan Anda harus antusias, semangat. Sehingga tertebas, nggak peduli batangnya mau sekeras apa, prospeknya mau segila gimana, pasti tertebas semua, betul nggak Bapak Ibu? Itu aja. Nih, hadir di setiap pertemuan Unicorn dan pertemuan yang direkomendasikan oleh upline Excel Anda. Karena Bapak Ibu, 95% sistem itu ada di pertemuan. Netpi Anda dengar itu hasil rekaman dari pertemuan-pertemuan yang diadakan. Di pertemuan lah Anda bisa melihat view-nya lebih banyak. Bisa langsung lihat, bisa langsung dengarkan, betul nggak? Anda bisa rasakan suasananya. Beda kalau misalkan sekedar baca buku, cuma bisa membaca kan, membayangkan. Kalau dengar kaset atau CD cuma bisa mendengarkan, tapi di pertemuan semuanya komplit Bapak Ibu. Dan ada yang mengatakan, leader mengatakan ya, bahwa pertemuan yang paling penting adalah pertemuan yang tidak Anda hadiri. Makanya penting. Makanya mohon hapus deh buat Anda semua yang hadir sekarang. Menjadi good team player Bapak Ibu. Melakukan edifikasi pertemuan. Supaya nggak kosong, Unicorn nggak nombok kan. Melakukan edifikasi supaya leader Anda didengarkan oleh grup. No crosslining, bukan berarti nggak ngomong sama crossline, enggak Bapak Ibu. Jangan membicarakan yang sifatnya bisnis. Jangan tanya, bonusmu kok berapa bulan kemarin? Kenapa jaringan meeting nggak datang-datang pertemuan? Kan kacau, betul nggak Bapak Ibu? Itu nggak perlu Anda urus itu. Ya, melakukan konsultasi. Penting Bapak Ibu, karena kita ini walaupun Anda jago bagaimana, ini sesuatu hal yang baru. Saya tahu di sini mungkin ada backgroundnya yang luar biasa sekali, tapi ingat ini sesuatu yang baru. Mungkin Anda sukses di gedung yang satu, tapi ini gedung yang berbeda. Anda nggak mungkin bisa loncat Bapak Ibu. Anda perlu turun merendahkan diri dan perlu konsultasi ke orang yang lebih awal memulai usaha ini. Oke? Jadi sering-seringlah konsultasi bulanan dan non formal. Nah, ini ada kaset yang sangat saya rekomendasikan, bahkan selalu direkomendasikan oleh semua leader kita. Dengar kaset Core Person dan Core Leader dari Bapak Heru Kuncoro. Pernah nggak Anda membayangkan terjadi di mana 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, Anda udah keliling dunia, punya mobil mewah. Anda pernah nggak membayangkan itu terjadi Bapak Ibu? Pernah nggak Anda bayangkan? Halo, pernah nggak membayangkan nih Bapak Ibu? Anda harus bayangkan dulu. Kalau Anda nggak bayangkan, Anda nggak mungkin bisa sampai ke sana. Nah ini ada cerita menarik Bapak Ibu ya, sambil santai aja lah ya. Nah ini ada kisah namanya Baco. Kebetulan di kampung saya itu namanya Baco banyak. Walaupun nama saya keren Hasibuan. Nah si Baco ini Bapak Ibu, dia orang yang paling pingin sukses. Pingin banget sukses, pingin banget. Nah dia dapat informasi tentang usaha ini. Dia dipresentasi. Setelah dia dipresentasi, wah dia semangat sekali Bapak Ibu. Langsung dia bayangkan perubahan hidupnya. 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan. Saking semangatnya Bapak Ibu, dia pingin sekali cepat pulang ke rumah dan pingin presentasi teman-temannya. Yang terjadi Bapak Ibu setelah dia dipresentasi, dia pulang ke rumah Bapak Ibu dan dia keliling teman kampusnya, SMA-nya, SD-nya, mantan pacarnya dipresentasi semua Bapak Ibu. Dan Anda tahu apa yang terjadi? Semuanya menolak Bapak Ibu. Dan dengan rasa yang sangat jengkel, dia nggak bisa tidur Bapak Ibu. Dia pulang ke rumah nggak bisa tidur, keluar rumah lagi, balik lagi nggak bisa tidur. Akhirnya dia kesopak dan telentang dan akhirnya meninggal. Kenapa bisa meninggal? Karena dia pergi telentang. Anda tahu tang itu dari besi Bapak Ibu. Jangan ditelen Bapak Ibu ya. Jadi bagaimanapun perasaannya Anda memulai usaha ini, jangan pernah telentang. Bukan telentang baring Bapak Ibu. Tangan dari besi. Jangan ditelen, bahaya kan? Itu bahaya sekali Bapak Ibu, jangan sampai Anda telan.
Oke, cukup ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, itu kisah menarik. Tapi intinya sederhana, Bapak Ibu, bahwa masalah itu kita nggak bisa hindari, betul nggak? Ini kita nggak bisa hindari. Dan kita udah komitmen bahwa kita harus sukses di usaha ini. Anda bayangkan kalau Anda berhenti. Apa kata orang? Apa kata dunia, Bapak Ibu? Apa kata keluarga Anda yang betul-betul mengharapkan Anda sukses menjadi seorang pionir di keluarga Anda? Apa kata-kata orang negatif kalau Anda berhenti, Bapak Ibu? Anda bayangkan kalau itu terjadi. Ingat loh, kalau Anda berhenti, itu bisa jadi masalah buat kami yang menjalankan. Kenapa? Anda negatifin yang lain juga soalnya, Bapak Ibu. Serius. Makanya sebelum Anda berhenti, saya mohon supaya Anda betul-betul konsisten. Apa yang Anda mulai selesaikan dengan baik, Bapak Ibu. Jangan cuma mau dapat pahitnya. Oke, sepakat ya? Jadi harapan saya di event-event nantinya di Samarinda akan begitu banyak mobil mewah di luar bertabur, Bapak Ibu. Dan itu Anda semua. Bapak Ibu, kalau kita udah konsisten, kita udah komitmen untuk membangun usaha ini, tentunya kita harus tahu apa yang kita lakukan. Betul nggak Bapak Ibu ya? Karena sangat percuma untuk menjalankan usaha ini kalau kita nggak ngerti apa yang kita lakukan. Jangan sampai seperti kita teman-teman di luar sana. Berhenti, negatif, justru mempengaruhi orang lain, betul nggak? Anda harus betul-betul menyelesaikan permainan ini Bapak Ibu. Anda harus selesai sampai di puncak sukses. Jadi Anda harus kuasai permainannya. Nggak perlu banyak-banyak. Cuman di usaha ini aja. Anda nggak perlu jago silat, nggak perlu jago bahasa Inggris, nggak perlu jago komputer, kan gitu aja Bapak Ibu. Nah, kita lihat. Kalau kita bicara permainan, ada dua hal. Ada pemain dan ada jenis permainannya Bapak Ibu. Seperti permainan sepak bola. Ada pemainnya kan? Permainannya apa? Sepak bola. Anda punya teman nggak yang jago sepak bola Bapak Ibu? Yang sering main bola tiap hari bahkan setiap saat di dekat rumah Anda. Punya nggak? Punya kan? Kaya nggak orangnya Bapak Ibu? Enggak. Tapi coba cek deh. Anda kenal Ronaldo? Pemain apa dia? Kaya nggak? Kaya banget. Kenapa? Dia profesional Bapak Ibu. Dia betul tahu apa yang dia lakukan. Dan dia sangat komitmen dengan apa yang dilakukan. Beda di luar sana. Ada yang sekedar iseng-iseng aja, coba-coba aja, sekedar ikut-ikutan aja. Ingat, intinya adalah Anda ingin ada hasil dari usaha ini. Apa yang Anda lakukan, Anda ingin ada hasil. Bukan sekedar coba-coba Bapak Ibu. Bukan sekedar ikut-ikut doang. Jadi intinya Anda harus pahami. Nah, kita bahas pemain. Sebenarnya siapa sih pemainnya? Siapa pemainnya Bapak Ibu? Ya kita. Saya termasuk Anda semua yang hadir di sini. Kita nih pemainnya. Apa yang membuat misalkan tim-tim yang ada di Eropa misalkan terkenal tim permainan sepak bolanya? Karena orang-orangnya memang sangat profesional, unggul-unggul semua kan Bapak Ibu. Kenapa kita persepak bolanya di sini misalkan nggak begitu terkenal? Karena personal-personalnya nggak begitu unggul. Siapa yang perlu diperhatikan? Nah ini Bapak Ibu, kita semua nih, kita nih. Kita sambut. Oke. Oke, thank you. Ingat loh. Kita yang bertanggung jawab total terhadap bisnis ini, bukan yang lain. Anda, terlalu banyak orang yang komplain, wah dolen saya sih nggak mau jalan, dolen saya sih kerjanya tidur terus, absen saya sih jauh, nggak mau bantu-bantu saya, pertemuannya sih yang bicara orangnya jelek banget misalkan, padahal ganteng gitu. Komplain Bapak Ibu, nggak bisa. Anda pemainnya, Anda yang bawa bolanya, Anda yang tendang bolanya, Anda yang kontrol lari kakinya Anda lari kemana, betul nggak? Anda, jangan sampai Anda lempar tanggung jawab ini ke orang lain. Gak bisa, Anda yang bertanggung jawab Bapak Ibu. Jadi intinya, sukses tidaknya Anda di sini tergantung kita masing-masing. Bukan siapa-siapa Bapak Ibu. Dan perlu Anda sadari bahwa yang namanya prinsip sukses itu sama aja Bapak Ibu. Berlaku umum, dimanapun. Entah Anda seorang misalkan mahasiswa nih, mau IPK-nya 4,0. Adakah di Samarinda 4,0 IPK-nya? Oh enggak 4,0 ya? Apa yang Anda lakukan? Biasanya orang yang IPK-nya bagus itu melakukan apa saja? Rajin belajar, betul nggak? Disiplin, apalagi konsisten, apalagi banyak sekali. Misalkan buat Anda yang mau naik karir nih di pekerjaan, apa yang Anda lakukan? Belajar banyak, betul nggak? Disiplin, nggak pernah telat, selalu rapi. Kan itu Bapak Ibu. Jadi yang namanya prinsip sukses di mana saja berlaku. Saya pribadi Bapak Ibu, selalu saya berpikir seperti ini. Kalau saya mau jadi orang sukses, tidak ada pilihan kalau bukan di usaha ini. Kenapa? Karena usaha ini begitu mudah dibanding yang lain. Saya tidak mau menjalankan usaha ini ya kalau saya nggak mau sukses. Contoh misalkan, Anda mau sukses di usaha di luar sana. Apa yang Anda butuhkan? Butuh skill, betul nggak? Pasti Bapak Ibu.
Misalkan saya nih seorang teknik sipil, saya mau bangun sebuah perusahaan konstruksi ini. Saya pasti cari yang backgroundnya kurang lebih seperti saya. Minimal arsitek, betul nggak? Nggak mungkin saya cari sarjana pertanian. Apa hubungannya pertanian dengan konstruksi Bapak Ibu? Apa hubungannya pertanian dengan semen? Apa hubungannya pertanian misalkan dengan batu bata? Kan nggak ada, betul nggak? Nggak ada, harus spesifik. Dan Anda harus punya modal Bapak Ibu. Dan itu butuh waktu yang sangat lama. Di usaha ini coba, apa yang kita butuhkan? Nggak ada, Anda cuma butuh belajar Bapak Ibu. Modalnya berapa tadi? 2,6 juta dengan plan B. Itu produk semua. Anda nggak jalankan pun sebenarnya Anda udah nggak rugi apa-apa. Produknya bagus kok. Anda make, muka Anda kinclong. Orang tua Anda make, dia sehat. Apa ruginya? Nggak ada kan? Nggak ada ruginya Bapak Ibu. Nah, kalau yang tidak ada modalnya saja, yang nggak butuh ijazah saja, Anda nggak bisa sukses. Gimana yang butuh skill? Gimana yang butuh modal Bapak Ibu? Betul nggak? Makanya dari pantauan saya, begitu banyak orang yang berhenti di usaha ini, di luar sana mereka nggak bisa ngapa-ngapain karena mereka sudah melanggar yang namanya prinsip sukses. Nggak mau belajar lah, sok tahu lah, apalah, pokoknya ya malas lah. Ingat Bapak Ibu, yang namanya prinsip sukses sama aja, di mana sama aja. Nah, setelah Anda paham bahwa ternyata sukses di mana aja sama aja, sudah. Satu hal yang perlu Anda tahu bahwa Anda pertama adalah Anda harus menghargai diri Anda dulu. Anda harus membuat diri Anda penting bahwa Anda itu harus sukses, layak untuk sukses. Karena kalau Anda nggak hargai diri Anda, lantas siapa yang mau hargai Bapak Ibu? Siapa yang mau hargai? Nggak ada. Anda menghargai diri Anda dulu, baru orang lain yang menghargai. Selalu itu mulai dari kita dulu. Anda hargai diri Anda. Karena jujur Bapak Ibu, banyak sekali orang mikir, wah kayaknya saya nggak mungkin sukses deh. Saya kan sudah 7 turunan nih, miskin terus. Nggak mungkin saya putus rantai kemiskinan di keluarga saya. Ada kan mikir begitu Bapak Ibu? Nah, kan masalah itu Bapak Ibu. Buat Anda, diri Anda penting. Ini paling basic. Karena kalau Anda paham, Anda ngerti bahwa Anda itu penting, Anda akan memperjuangkan hak-hak Anda Bapak Ibu. Orang aja kalau bagi warisan, kalau nggak dikasih bagian tanahnya kan bisa saja beku badik Bapak Ibu. Betul nggak? Haknya loh, cuma tanah sepetak yang harganya mungkin nggak sampai berapa puluh juta. Betul nggak? Masa hak suksesnya Anda nggak butuh berdarah-darah deh Bapak Ibu. Paling diminta Anda presentasi konsisten, bolak 2-3 tahun, 1-2 tahun, itu aja Bapak Ibu. Itu hak yang paling luar biasa loh yang Anda nggak perjuangkan. Nah, pertanyaannya gimana membuat diri kita penting? Gampang sekali Bapak Ibu. Nah, saya butuh satu orang nih. Siapa ya di sini yang saya bisa minta? Pak Arpan aja. Kebetulan saya impor dari Balikpapan beliau. Sini Pak. Pak Arpan mohon bantuannya ke sini ya. Nah, oke. Ini namanya Pak Arpan. Beliau ini dari Balikpapan. Kayak papan kan? Nah, ini cara trik yang paling luar biasa untuk menghargai diri Anda. Saya ingin tanya ke Pak Arpan. Pak Arpan, saya ingin beli tangannya. Kebetulan tangan kakak saya ini kecelakaan hilang nih, patah nih. Mau jual nggak 1 juta tangannya Pak? Enggak. Tangannya kayak papa, 1 juta nggak mau dijual ya. 10 juta mau jual nggak? Tidak. Kelewatan Bapak Ibu, naik sampai 1000% loh. Oke Pak, 100 juta tangannya sebeli. Tidak. 100 juta nggak mau. 1 miliar Pak, mikir ya? Mau nggak Pak? Tidak, tidak. 10 miliar Pak. Tidak. Oke, silakan Pak Arpan. Itu baru tangannya loh Bapak Ibu. Harganya minta ampun mahalnya, belum saya minta burungnya itu. Soalnya yang marah bisa 2, dia sama yang punya yang 1. Nggak bisa make nanti kan. Anda bayangkan Bapak Ibu, kita ini nggak tak ternilai harganya, betul nggak? Layak dong naik mobil mewah, betul nggak? Kalau ada mutiara atau emas disimpan tempat yang luar biasa bagusnya, itu wajar dong, betul nggak? Masa Anda tega barang yang luar biasa naik angkot tiap hari, naik bebek, bek, kasihan banget, betul nggak Bapak Ibu? Itu mau basir loh, paham nggak maksud saya Bapak Ibu? Kok barang bagus mahal disisiain gitu, disimpan tempat yang nggak jelas. Itu mubazir loh. Dalam agama saja mubazir itu dilarang dan masuk neraka. Anda mau masuk neraka ya? Hati-hati loh Bapak Ibu. Mungkin Anda di sini nggak dapat, tapi di akhirat nanti juga dapat pertanggungjawaban loh, ya. Jadi ingat buat diri Anda penting. Kita ini tak ternilai harganya loh Bapak Ibu. Bayangkan, Anda rela nggak kalau misalkan tiap bulan Anda cuma dapat penghasilan 1-2 juta, sementara Anda ini tak ternilai harganya. Anda bayangkan kalau ada pabrik nih tak ternilai harganya, tapi setiap bulannya cuma bisa memproduksi 1-2 juta. Pabriknya ini produktif atau bangkrut Bapak Ibu? Kalau memang nggak produktif, udah mending
hilangkan aja pabriknya, betul nggak? Disimpan aja di balik papan, baru innalillahi wa inna ilaihi rajiun kan. Nah kalau Anda misalkan masih begini-begini aja, ya ke balik papan aja gitu loh Bapak Ibu maksud saya. Masa Anda tega-tega, udah nggak ternilai harganya tapi rela-relanya terima tiap bulan cuma 1, 2, 3 juta. Ini Anda tak ternilai harganya loh Bapak Ibu. Itu dulu. Kalau Anda udah tahu bahwa Anda tak ternilai harganya, Anda perlu perjuangkan hak Anda. Bahwa itu Anda layak naik mobil mewah, layak keliling dunia Bapak Ibu. Gitu Bapak Ibu. Dan hati-hatilah loh Bapak Ibu dengan alasan-alasan yang mematikan masa depan Anda. Karena jujur terlalu banyak orang yang mematikan hal-hal yang mestinya bisa lakukan. Dia matikan. Saya kan nggak bisa ngomong, saya kan kurang punya teman, saya kan memang dari dulu begini kondisinya. Nggak mungkin lah. Hati-hati loh Bapak Ibu. Kalau Anda sudah berpikiran begitu, biasanya kita setengah hati melakukan apapun. Gini aja deh. Kalau misalkan Anda melakukan perjalanan nih. Di sana Anda masih ragu, di sana ada mobil mewah atau enggak? Masih ragu nih. Kira-kira kalau Anda sambil jalan nih, ketemu buaya di tengah jalan, Anda lanjutkan perjalanan enggak? Enggak kan? Kenapa? Karena masih ragu, belum pasti juga. Betul enggak? Mending pulang aja. Menyelamatkan diri di balik papan. Tapi coba kalau Anda yakin di sana ada emas bertonton. Anda mikir kan gimana nih buaya sebunuh nih? Mikir kan gimana nih? Panggil Pak Arpandul nih bunuh kan? Gitu. Enggak ada keraguan, Anda akan bertarung Bapak Ibu. Anda akan bertarung, Anda akan selalu mutar kepalanya Anda. Ini gimana nih caranya? Ini pasti bisa nih. Sana tuh ada emas bertonton. Kan gitu, benar nggak Bapak Ibu? Jadi harus betul-betul yakin. Nah kalau Anda nggak yakin ya gimana caranya bisa melakukan perjalanan? Betul nggak? Itu berbahaya. Speednya udah lambat, santai. Ada sedikit yang panggil, singgah lagi nongkrong main domino. Seperti itu, betul nggak Bapak Ibu? Kuncinya di situ. Anda harus punya keyakinan bahwa Anda layak sukses. Ini kita bisa lihat, ada yang trauma lah, ada yang merasa tidak percaya diri lah. Kelewatan Bapak Ibu, dirinya aja gak dipercaya. Yang lucunya dia selalu bawa uangnya, baru dia gak percaya dirinya Bapak Ibu. Makanya uangnya selalu hilang, gak kemana-mana, betul gak Bapak Ibu ya? Ada yang terlalu tua lah, mudah lah. Saya kan terlalu muda, saya kan sudah tua, tunggu meninggal nih kan. Bapak Ibu, selama kita masih hidup, ingat, kita masih diberikan kesempatan untuk sukses. Sadar itu. Anda masih dipercaya nih untuk melakukan sesuatu deh di dunia ini. Itu aja. Kalau udah gak dipercaya pasti disimpan di balik papan. Serius Bapak Ibu. Itu yang perlu Anda yakinin. Karena nasib lah 7 turunan. Saya juga pernah mikir Bapak Ibu. Jujur dulu Bapak Ibu ya. Saya punya keluarga sangat kaya raya. Itu sampai turunan ke-7. Itu gak habis. Berhubung saya turunan ke-8 habis juga Bapak Ibu. Coba Anda bayangkan kalau saya nasib, saya akan terima apa adanya, betul nggak? Memang kan aturannya 7 turunan, saya 7 turunan ke-8, terima aja, betul nggak? Tapi karena saya nggak terima nasib, ya saya harus bertarung, ngambil kembali hak saya, betul nggak Bapak Ibu? Gitu Bapak Ibu, jangan terima, pokoknya beginilah saya apa adanya. Kasihan banget, mau dikasih papan, suruh gali sendiri baru timbun sendiri. Mandiri itu Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu sadari bahwa karya apapun itu dibuat 2 kali penciptaan. 2 kali penciptaan. Ketika selalu Anda mikir, saya kan gak mungkin, Anda udah menciptakan pertama. Ketika Anda mikir, saya pasti bisa, Anda udah menciptakan pertama. Sama halnya misalkan gedung ini. Penciptanya 2 kali. Pertama di atas kertas. Digambar rapi, dihitung kebutuhannya. Setelah itu dikasih dalam bentuk nyata. Anda gak tahu? Anda tahu gak? Penciptaan pertama kita untuk sukses di usaha ini di rembuk Anda. Keyakinan Anda. Bisa sukses gak? Kalau penciptaan pertamanya Anda ragu, gimana bisa terjadi penciptaan kedua? Betul gak Bapak Ibu? Sadari, 2 kali loh. Kalau Anda udah gagal yang pertama kali, hati-hati. Itu kadang-kadang orang gak sadari loh Bapak Ibu. Anda udah masih nih, saya kan gak mungkin. Itu penciptaan pertamanya udah berantakan. Jangan pernah harap hasilnya bagus. Gak bakalan. Nah ingat Bapak Ibu, impian dan sikap 95% penentu sukses. 5% teknis. Dan paling lucu, sering sekali saya ketemu banyak orang, selalu tanya teknis. Pak gimana sih mau closing orang, langsung join bintang 3 dan jadi bintang 8. Kalau Anda tanya gitu, saya nggak punya jawaban Bapak Ibu, jujur, saya nggak punya jawaban. Andai kan saya bisa membuat orang bintang 8, saya pasti kasih bintang 8. Adik saya, mama saya, bapak saya, kakak saya, betul nggak Bapak Ibu? Ngapain kasih bintang 8 orang lain kalau keluarga saya ada, betul nggak? Ternyata memang intinya harus kita menemukan Bapak Ibu. Kita nggak bisa. Intinya Anda dulu ingat, jangan kau fokus ke teknis, itu hanya 5% loh Bapak Ibu. Ini yang menentukan Anda sukses, 95%. Ibaratnya gini deh.
Misalkan Anda mau beli mobil. Anda punya duit 95 juta, harga mobilnya 100 juta. Kalau Anda minjam 5 juta, wajar nggak Bapak Ibu? Wajar, itu logis, betul nggak? Tapi kalau Anda punya duit, maksain yang 5 juta, baru minjam 95 juta, beli mobil 100 juta, itu konyol nggak? Konyol banget, dibalik papan lagi itu kayaknya. Jadi Anda fokus, ini konsentrasi Anda Bapak Ibu. Nah ini kita lihat di sini. Masalah impian. Ini penting sekali Bapak Ibu. Betul-betul Anda perlu tahu, itu impian apa sih sebenarnya? Cari sesuatu yang betul-betul memancing emosi Anda itu bergetar Bapak Ibu. Betul-betul panas itu nggak kerasa. Dingin itu nggak kerasa. Itu baru namanya impian. Kalau Anda misalkan keluar panas sedikit mengeluh, impian Anda nggak jelas itu. Serius. Kalau masih perjalanan dikit, capek, mengeluh dikit, impian Anda itu nggak berarti sebenarnya. Jujur Bapak Ibu, belum jelas impian Anda. Bikin impian itu seperti Anda gatal. Kalau nggak digaruk, aduh gelisah kita Bapak Ibu, betul nggak? Mau dipantat ke, pokoknya gimana cara garuk. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau nggak tercapai kan gelisah kita. Bikin seperti itu impian Bapak Ibu. Betul nggak? Jaim lah, gimana garuk-garuk. Padahal konsentrasi kan di sini. Itu seperti itulah impian Bapak Ibu. Kalau belum bisa membuat seperti Anda gatal, itu belum betul-betul impian Anda. Paham Bapak Ibu ya? Cari deh. Tidak mesti harus dibanding-bandingin Bapak Ibu. Mungkin impian Anda sederhana, cuma ngasih duit orang tua Anda 1 juta sebulan atau belikan sofa mungkin. Atau mungkin menikah tanpa harus dibantu sama orang tua mungkin. Mungkin itu impian Anda. Yang betul-betul memancing Anda. Anda merasa dihargai, dihormati, dianggap gitu. Sederhana aja, dan setiap orang kan macam-macam impiannya. Betul nggak Bapak Ibu? Merasa Anda itu gatel Bapak Ibu. Terpancing emosinya gitu. Pokoknya kalau lihat prospek nolak, nggak kerasa tuh penolakannya. Itu betul-betul namanya impian Bapak Ibu ya. Nah, meliputi 3 hal. Kalau kita bahas masalah impian, menurut versi saya ya, dari apa yang saya jalanin. Yang pertama adalah Anda mau kemana? Anda mau kemana? Kedua, setinggi apa? Atau sejauh apa? Yang ketiga, sepenting apa? Nah, ini kita lihat satu persatu. Kalau kita bicara mau kemana, artinya kita bicara masalah visi. Sesuatu yang belum dilihat, tapi kita udah membayangin, betul nggak Bapak Ibu? Artinya kalau kita udah dapat visinya, kita udah tahu tujuan kita, betul nggak? Dan memang orang sukses orang yang punya visi jauh, betul nggak? Gini aja deh Bapak Ibu, kasih gambaran. Yang namanya visi, seperti kalau Anda misalkan naik motor. Kalau Anda ngelihatnya cuma pendek ke depan, Anda paling maksimal bisa lari 40, betul nggak? Anda nggak bisa lari 100, pasti Anda jatuh, betul nggak? Tapi kalau Anda lihat jauh ke depan, Anda lari 100 pun aman, betul nggak? Karena visinya jauh. Jadi kalau Anda visinya pendek, cuma mikirin besok mau makan apa, mau liburan kemana akhir pekan ini, hati-hati, Anda pasti jatuh. Kalau Anda mau speed cepat. Paham maksud saya Bapak Ibu? Ini penting. Dan dengan ada visi, kita tahu tujuan kita. Jadi kalau ada yang manggil kita, ayo ke sana. Enggak, betul enggak Bapak Ibu? Kita dengan enteng nolak, karena udah tahu tujuannya, betul enggak? Orang yang kita naikin saja taksinya nanya mau kemana, Anda bilang, saya nggak tahu mau kemana. Bingung kan? Kan konyol, betul enggak Bapak Ibu? Dengan kita ngerti tujuan kita bisa akhirnya tahu. Oh arah saya tuh ke sana, bukan ke sana, bukan ke sana, bukan ke sana. Betul enggak Bapak Ibu ya? Dan akhirnya kita mendapat yang namanya fokus. Jadi kalau ada yang gangguin kita misalkan, ayo arisan ibu-ibu. Padahal OPP nih. Anda punya fokus ke OPP karena tahu arahnya, betul nggak? Ayo bapak-bapak, ada acara makan-makan nih. Anda tahu ada NDT nih. Fokusnya jelas Bapak Ibu, hari ini ada NDT. Saya ke sana gitu. Kalau masih ada orang yang selalu memberikan alasan nggak ikut pertemuan, hati-hati. Dia nggak fokus. Nggak jelas arahnya, betul nggak Bapak Ibu? Jelasin. Ini orang belum punya visi nih. Dan itu sangat berbahaya. Anda bayangin nggak Bapak Ibu? Waktu kan berlalu terus, nggak bisa kita stop. Nah kalau Anda kiri kanan, Anda bisa nyampe nggak? Kita nggak pernah tahu kapan nyampe, betul nggak? Jadi perlu fokus. Sinar matahari aja Bapak Ibu, kalau dikumpulin dalam lensa, itu bisa membakar kertas, betul nggak? Tapi kalau misalkan tersebar begitu aja, bisa nggak? Paling ngeringin pakaian, betul nggak? Itulah kekuatannya namanya fokus. Nanti Anda cari bukunya deh, fokus itu seperti apa? Akhirnya kita punya prioritas. Nggak gampang kita diganggu Bapak Ibu. Nggak gampang kita diganggu. Konsentrasi kita total, kayak pakai kacamata kuda. Pokoknya cari kuda nanti deh, pakai kacamatanya dulu baru Anda jalan. Oh begini ya namanya fokus gitu Bapak Ibu ya. Jadi kita akan punya prioritas. Kita tidak gampang ke sini ke sana karena udah tahu visinya, tujuannya, arahnya, pokoknya prioritasnya. Jangan Bapak Ibu kalau menatap terus pasti cepat nyampe. Nah sekarang setinggi apa? Setinggi apa atau sejauh mana? Betul nggak? Sadari kalau kita bicara masalah setinggi apa atau ada proses, artinya ada yang namanya proses, betul nggak? Ada proses yang kita lakukan. Kalau misalnya kita bicara sejauh apa, artinya ada perjalanan kan? Ada proses berjalan, betul nggak Bapak Ibu? Itu perlu Anda tahu.
Anda kan pengen sukses. Proses apa yang perlu Anda lakukan? Tentunya belajar. Awalnya nggak ngerti presentasi jadi bisa. Kenapa belajar? Melakukan, betul nggak? Awalnya nggak paham apa-apa karena sering ke pertemuan, akhirnya paham. Kenapa? Karena melakukan prosesnya. Itu aja. Dan jelas di usahanya udah ada peta aset unicorn. Ngasih gambaran, nih prosesnya nih. Kan gitu Bapak Ibu. Nah kalau udah seperti ini kan enak Bapak Ibu. Ada proses. Kita enjoy aja. Coba kalau kita nggak ngerti prosesnya, apa yang terjadi? Baru ditolak dikit, anak minta ampun sakit hatinya. Sama dulu di awal Bapak Ibu. Waduh siap presentasi teman dekat saya ditolak, bahkan dicemooh. MLM, muka MLM lu. Anda pernah nggak baca buku komik yang tentang persilatan? Seperti ditusuk dengan keris berkarat Bapak Ibu dikucek-kucek gini. Nggak enak banget lah. Dari teman dekat menghindar semua satu persatu nggak enak. Tapi kalau kita tahu bahwa memang ada proses ya sudah. Gini aja deh Bapak Ibu. Kalau dalam perjalanan dari Balikpapan ke sini kan itu ada proses. Misalkan malam nih, apa yang terjadi? Kan kita kasih nyala lampu mobil kan, paling bisa menyoroti berapa meter? Paling 10 meter, 11 meter. Tapi apa yang kita lakukan? Kan melakukan perjalanan aja, betul nggak Bapak Ibu? Akhirnya nyampe juga. Nikmati aja kegelapannya kan gitu. Tahu bahwa intinya akan ada sesuatu yang luar biasa. Nah, selanjutnya siapkan alat dan bekal yang cukup. Nggak usah banyak-banyak Bapak Ibu. Mentang-mentang karena pingin cepat sukses di usaha ini, udah pergi kursus bela diri, nggak perlu. Pergi les bahasa Inggris, apalah. Nggak perlu Bapak Ibu. Nggak banyak, tinggal ikuti peta aset unicorn aja. Di situ sudah tertulis checklistnya, Anda tinggal melakukan kebiasaannya. Itu aja Bapak Ibu, itu aja secukupnya, nggak banyak. Bisa disimpan di dompet tuh, nggak banyak. Itu aja yang dilakukan. Dan tinggal Anda lakukan sesering mungkin. Nah selanjutnya sepenting apa? Karena kalau itu yang kita inginkan nggak begitu penting, kalau ada proses yang menjengkelkan kan kita gampang sekali mundur, betul nggak Bapak Ibu? Yang ngapain selanjut? Gini aja deh Bapak Ibu, tadi saya kasih gambaran kan di awal. Kalau kita melakukan perjalanan nih, tapi kabut nih, di depan ada sungai nih, kita nggak tahu karena keruh kedalamannya sedalam apa. Anda kira-kira lanjutkan perjalanan nggak? Pasti mundur, betul nggak? Tapi kalau ngerti bahwa di seberang sungai itu ada emas, ada mutiara, apa yang terjadi? Atau ada anak Anda di sana tersesat, apa yang Anda lakukan? Mikir kan, gimana caranya bisa bikin perahu lah, kalau ada buaya di tengah sungai kita bunuh lah, seperti itu, betul nggak Bapak Ibu? Karena itu penting. Jadi intinya adalah kita di sini membangun yang namanya komitmen. Dan ingat yang namanya komitmen itu 100% Bapak Ibu, nggak ada yang setengah-setengah, 0 atau 100. Sekali jalan, layar terbentang, pantang mundur, gitu dong. Seperti pelaut. Jadi ingat komitmen. Karena kalau Anda nggak komit, bahaya. Anda akan selalu memilih-milih yang Anda suka dan Anda yang tidak suka. Anda akan cuma lakukan yang Anda suka, yang tidak Anda suka Anda tinggalkan, betul nggak? Kalau kita bicara komitmen kan total, betul nggak Bapak Ibu? Siap terima semuanya, sama menikah. Kalau Anda nggak komitmen bahaya. Pas tahu misalkan jeleknya istrinya Anda, gampang aja Anda cerai, betul nggak? Tapi kalau kita udah komitmen, kita siap terima apa adanya, betul nggak? Setiap kekurangannya kita terima, kelebihan kita terima, betul nggak? Kan gitu Bapak Ibu. Itu namanya komitmen. Coba kalau nggak komit, saking pentingnya komitmen itu perlu ke penghulu. Sampai dibacakan ayat, betul nggak Bapak Ibu? Jika saya tidak menafkahi istri saya selama ini kan, betul nggak? Tuhan loh yang ngatur, saking pentingnya ini komitmen dibangun Bapak Ibu. Penggerak, inilah yang menggerakkan kita Bapak Ibu. Bayangkan, ada sesuatu yang kita ingin capai, dia menggerakkan kita Bapak Ibu. Membuat Anda jalan, tidak merasa kayak namanya duri-duri, bergerak terus Bapak Ibu. Yang ujung-ujungnya memberikan Anda daya juang. Karena jujur Bapak Ibu, di luar sana kita kadang-kadang ketemu masalah, betul nggak? Kalau daya juang kita nggak begitu kuat, bahaya. Anda gampang sekali jatuh tergelincir, gampang sekali balik. Jadi melihat sepenting apa membangun komitmen itu yang menggerakkan Anda dan membangun daya juang Anda. Kalau daya juang Anda masih lemah itu hati-hati, itu nggak begitu penting apa yang Anda kejar. Kalau itu membuat Anda gampang tidur di pagi hari, itu belum begitu berarti Bapak Ibu. Tapi kalau saat Anda lagi ngantuk, mikir, wih semuanya kasih haji mama saya, udah langsung Anda bangun mandi walaupun capek nggak kerasa, itu penggerak. Mungkin Anda lemas, lupa makan, tapi ternyata Anda presentasi sering sekali, betul nggak Bapak Ibu? Nggak rasa kan? Bawa alam sadar kita main. Tapi ada orang makannya sampai 5 kali, tapi nggak pernah presentasi tuh. Badannya besar aja kelihatan. Andaikan sapi cocok tuh diternakan. Mahal daging sekarang. Yang ketawa gue banget tuh. Oke Bapak Ibu ya. Nah seperti inilah Bapak Ibu. Ini saya akan kasih gambaran. Sikap terhadap perjuangan. Nah ini waktu, ini sikap. Ini kita lihat Bapak Ibu ya. Ini garis dreams kita Bapak Ibu. Jadi bintang 8 itu di situ-situ aja Bapak Ibu, nggak kemana-mana, betul nggak?
TGS-nya cuma 2 miliar. Kalau bermain Anda 2 jalur yang 4 miliar. Nggak kemana-mana, nggak pernah tuh berubah marketing implementasi dari dulu, betul nggak? Begitu aja. Nah, kalau kondisinya misalkan seperti ini Bapak Ibu. Anda pingin 2 tahun dari bintang 8. Apa yang Anda lakukan? Dari kondisi di sini, Anda mau sampai di sini. Ya terjadi proses pendakian. Betul nggak? Itu proses perjuangannya. Anda nggak mungkin nggak ngapa-ngapain atau mau jalan datar-datar aja sementara Anda mau ke puncak, kan tuh konyol. Di mana-mana orang mau ke puncak pasti mendaki, betul nggak Bapak Ibu? Bedalah dengan mendaki dengan jalan biasa datar Bapak Ibu. Pasti energinya lebih harus ekstra, benar nggak? Tapi kalau misalkan, udahlah, saya nggak usah 2 tahun, tapi 4 tahun, ya pasti bedalah Bapak Ibu. Kemiringannya beda juga, proses perjuangannya juga mungkin nggak terlalu sehebat di 2 tahun ini. Atau misalkan Anda mau 6 tahun, ya seperti ini Bapak Ibu, mungkin tidak setajam yang tadi. Yang lucu, kalau Anda pingin 2 tahun bintang 8, tapi cara nanjaknya Anda kayak yang 6 tahun ini, kan kacau, pasti Anda jatuh. Bapak Ibu, paham nggak maksud saya? Pasti ada prosesnya yang kita lakukan. Mungkin kalau orang misalkan bisa bintang 8 3 tahun presentasi cuma 8 kali sebulan. Tapi karena Anda mau misalkan 2 tahun, ya udah presentasi sampai 4 kali sehari. Seperti itu. Orang mungkin beli tiket NDT, early bird-nya ngambilnya 10, Anda ngambilnya 50. Orang investasi tiket PS misalkan 5, Anda belinya langsung 30 nih. Kan gitu Bapak Ibu. Yang masalah Anda lagi, Anda mau cepat atau lambat, itu aja. Kalau Anda ambil dikit angkanya, ya udah, artinya Anda memilih yang 6 tahun atau yang 4 tahun. Tapi kalau Anda memilih yang 2 tahun, ya Anda harus komit. Memang perjuangannya harus lebih berat. Paham Bapak Ibu ya? Ini rasional loh Bapak Ibu. Saya udah gambarkan pakai grafik sampai saya begadang loh. Anda sepakat ya? Seperti ini. Jadi sikap terhadap perjuangan. Jangan sampai Anda mau pingin 2 tahun tapi cara kerjanya seperti ini Bapak Ibu. Ini kacau nih. Nah, sekarang kita bicara masalah sikap lagi. Tadi udah bicara impian loh. Bapak Ibu, sikap ini penting sekali. Dan jujur saya melihat banyak orang yang sudah kerja habis-habisan tapi hasilnya nggak kelihatan. Berbahaya sekali. Pernah nggak Anda alami? Atau sering nggak lihat orang? Katanya kerja keras banget tapi nggak ada hasil. Kenapa? Sikapnya bermasalah Bapak Ibu. Gini deh, misalkan Anda punya mobil nih, yang manual. Udah tancap gasnya dalam-dalam tapi larinya segitu-gitu aja. Kenapa? Karena masih gigi 1, kasih naik dong ke gigi 2. Setelah itu kasih naik ke gigi 3. Pasti nekannya dikit tapi itu lajunya bisa kencang. Kenapa? Karena dinaikkan grade-nya. Sikapnya diperbaiki, betul nggak Bapak Ibu? Ini penting. Jadi perlu selalu ada introspeksi diri, evaluasi diri. Sikap kita ada perubahan nggak? Jangan mengharapkan perubahan di grup tapi kita nggak pernah melakukan perubahan secara signifikan. Nggak bisa Bapak Ibu. Kita dulu nih. Oke, sepakat ya? Nah, jadi mengelola hal luar. Kenapa? Hal luar kan kita nggak bisa kontrol Bapak Ibu. Orang bilang tiang sini jelek, tiang sini bisnis nggak jelas, kita nggak bisa kontrol omongan orang lain, betul nggak? Atau dolen kita yang malas ke pertemuan, nggak rajin baca buku, kita nggak bisa kontrol, betul nggak? Kita hanya bisa kelola Bapak Ibu, karena kita nggak punya kontrol sama sekali. Yang buruk kita kelola bisa menjadi baik, yang baik jadi lebih baik, yang baik sangat baik jadi sesuatu yang luar biasa, seperti itu aja Bapak Ibu. Kita kelola aja deh. Gini deh, pernah enggak Anda dengar cerita? Seorang raja nih misalkan, lagi sementara dia cek semua penduduknya keliling kampung. Dan ternyata di tengah-tengah jalan, dia nginjak paku Bapak Ibu. Akhirnya dia luka. Akhirnya dia panggil penasihatnya. Gimana kalau seluruh kampung ini dilapisi semua kulit sapi? Dia pikir dengan dilapisi kan terhindar dari pecah beling, kaca beling ya. Bisa dari paku-paku yang berbahaya. Akhirnya ada seorang penasihat mengatakan, yang mulia, saya pikir itu tidak terlalu bijak. Gimana kalau misalkan kita buatkan saja sandal, pelapis kaki. Dan Anda tahu, cukup dengan ukuran kecil, dia bisa kemana-mana tanpa kena paku Bapak Ibu. Seperti itulah sikap fungsinya. Kita nggak bisa kontrol di mana kaca beling, di mana ada paku, betul nggak? Yang perlu Anda lakukan pakai sepatu, pakai sandal, itu aja Bapak Ibu. Anda nggak bisa menghilangkan itu semua hal-hal di luar, nggak bisa. Nah ini kuncinya sikap. Jadi kita nggak bisa kontrol. Dan selanjutnya apa yang kita lakukan? Mengontrol dan mengolah hal dalam yang sifatnya personal, internal. Semua manusia itu kan dikaruniai hal baik dan hal jelek, betul nggak Bapak Ibu? Ada yang tukang marah lah, ada yang sangat penyabar lah, betul nggak? Kadang-kadang ada yang berlebihan, kadang-kadang ada yang sangat kurang gitu. Nah hal yang positif kita tingkatkan Bapak Ibu, kita asah. Kita betul-betul kontrol nih. Kita asah kelola dengan baik nih, supaya bisa maksimal. Misalkan Anda jago kenalan orang, Anda betul-betul
Maksimalkan dengan menambah daftar amanah tiap hari misalkan. Seperti itu. Anda suka baca buku, betul-betul Anda punya referensi yang banyak, rajin baca buku. Dan kita bisa kontrol emosi kita. Misalkan nih, ada dolen kita bandel, mentang-mentang karena kita orangnya suka marah, enak aja bentak-bentak di depan orang. Kan bahaya itu Bapak Ibu. Ingat, itu sifatnya personal, Anda kontrol. Supaya itu nggak maksimal keluar, dikontrol, jangan berlebihan. Dan itu memang nggak bisa hilang. Saya ini orangnya suka marah-marah loh Bapak Ibu, jujur. Tapi saya sangat mengontrol emosi saya saat saya lagi ada masalah. Karena kalau misalkan dia keluar maunya menyelesaikan masalah kan enggak, betul enggak Bapak Ibu? Enggak kan? Lebih kita kontrol, kita tekan. Tapi ada hal-hal yang kita betul-betul maksimalkan. Nah itu perlunya Bapak Ibu. Jadi ini penting. Nah gimana caranya ya? Tentunya dengan action lebih banyak, dengan baca buku, dengan dengar netpi lebih sering. Karena ini butuh dilatih Bapak Ibu, enggak bisa langsung mendadak, enggak bisa. Disinilah grade Anda dilihat, naik enggak nih? Karena kalau misalkan Anda tingginya segini kan paling lihatnya segini aja. Tapi kalau Anda bertumbuh secara personal bisa lihat segini lagi, betul enggak Bapak Ibu? Lebih jauh lagi. Anda tinggi lagi, lebih jauh lagi, betul nggak Bapak Ibu? Kalau Anda naik di atas gedung, lihat mungkin Kalimantan bahkan, betul nggak Bapak Ibu? Itulah sikap dan impian dinaikin terus. Kalau Anda nggak pernah naikin sikap Anda, perbaiki terus menerus, tingkatkan terus menerus dengan impian Anda, bahaya. Anda akan melihat di situ aja Bapak Ibu. Hati-hati. Ini aja Bapak Ibu. Jadi kita yang menumbuhkan, baru kita duplikasikan. Akhirnya ada area bisnis kita berkembang. Sepakat ya? Nah, sikap penentu nilai kita. Bayangkan loh Bapak Ibu, kalau terjadi misalkan begini. Ini ada pabrik, saya kasih masuk batu nih. Keluar emas, berharga nggak pabriknya? Berharga banget, betul nggak Bapak Ibu? Dibanding dengan emas yang dijadikan, yang dihasilkan, yang mana berharga? Pabriknya atau emasnya? Pabriknya Bapak Ibu, karena dengan pabriknya kita bisa buat emas lebih banyak lagi, betul nggak? Seperti itu, coba deh bayangkan. Kalau misalkan nih pabrik, saya kasih masuk batu dan keluar batu, bermanfaat nggak nih pabriknya? Enggak, dihilangin aja, betul nggak? Kan tetap batu. Kalau Anda punya masalah dan begitu-begitu aja masalahnya, nggak ada penyelesaian, justru lebih parah lagi, sama aja Anda nggak perlu ada, betul nggak Bapak Ibu? Ingat loh, masalah lah, tantangan di luar sana lah yang membuat kita naik grade-nya, yang menentukan nilai kita Bapak Ibu. Apa yang membedakan orang sukses dengan orang kebanyakan? Sederhana, dari sikap mereka terhadap masalah. Orang sukses selalu melihat peluang di balik masalah, sementara orang kebanyakan selalu melihat masalah di setiap ada peluang, seperti itu Bapak Ibu. Masalah itu yang membuat mereka naik ke puncak sampai di puncak tertinggi. Sementara orang kebanyakan menjadikan masalah itu menjadi sebuah batu sandungan, jatuh, dan jatuh. Tapi orang sukses menjadikan batu itu jadi batu loncatan, loncat sampai di ketinggian. Sehingga suatu saat dinikmati panorama yang indah. Kan enak Bapak Ibu. Nah kalau Anda jatuh kan harus pakai betadin dan citosan, habis itu. Paham Bapak Ibu ya? Jadi intinya adalah pentingnya sikap dan kita tumbuhkan terus. Dan sangat penting Anda selalu konsultasi ke upline leader Excel Anda atau core leader Anda. Tanya apa yang perlu saya rubah. Gimana penampilan saya? Sudah bagus nggak untuk ukuran pertemuan seperti IM? Cocok nggak kalau saya pakai sandal ke pertemuan misalkan? Gimana nih rambut saya? Udah keren nggak? Perlu dicukur? Kumis saya gimana? Ada yang putih nggak perlu dicabut? Kan gitu Bapak Ibu. Kan dicek sikap, betul nggak Bapak Ibu? Dan harus selalu belajar. Anda harus selalu terbuka, nggak boleh tertutup. Kalau Anda tertutup, Anda nggak akan pernah masuk hal-hal yang baru. Oke Bapak Ibu ya? Nah selanjutnya, sikap dan impian harus terus bertumbuh dan Anda berubah Bapak Ibu. Dan yang luar biasa adalah manusia itu selalu bisa berubah. Dan penyanyian terbesar adalah manusia itu nggak pernah mengembangkan dirinya Bapak Ibu, disia-siakan. Makanya selalu ada lelucuan. Kalau ada lelang otak orang Indonesia itu paling mahal. Kenapa? Nggak pernah dipakai Bapak Ibu. Betul nggak? Makanya hati-hati. Nah sekarang kita bicara selanjutnya adalah jenis permainannya. Apa yang kita lakukan di usaha ini? Membangun yang namanya jaringan atau network marketing. Betul nggak Bapak Ibu? Jadi kalau orang tanya apa kerjanya? Saya pembangun jaringan. Tapi perjelas jaringan manusia. Atau network builder, jangan sampai Anda bilang jaringan telepon, kan bahaya Bapak Ibu ya. Nah, apapun jenisnya, yang penting hasilnya, betul nggak Bapak Ibu? Gini aja deh, saya mau tanya, jujur deh. Bapak Ibu, sering nggak Anda ketemu orang di luar sana negatif dengan MLM? Kelihatannya nggak gengsi, kayaknya, wah nggak cocok buat saya, kayaknya cocoknya buat saudara saya yang nggak ada kerjanya. Seolah itu buat pengangguran gitu. Betul nggak Bapak Ibu? Sering sekali dilecehkan kita. Tapi itulah membuat kita semakin mengkilap Bapak Ibu. Karena digosok terus kan. Kalau jarang digosok itu kan jadinya buram. Betul nggak Bapak Ibu ya? Nah
Gini, ada pertanyaan saya. Misalkan Anda dikasih sebuah pekerjaan, 2 pilihan. Yang pertama, Anda dikasih jabatan sebagai seorang manajer. Anda pilih mana manajer dengan jadi tukang cuci mobil. Yang kedua itu tukang cuci mobil. Manajer sama tukang cuci mobil. Anda milih yang mana nih? Manajer. Yang keras dong suaranya. Manajer kan? Oke, saya lanjut. Yang manajer gajinya 5 juta Bapak Ibu. Tapi yang tukang cuci mobil gajinya sebulan 100 juta. Anda pilih mana nih? Hah? Kok berubah Bapak Ibu? Hah? Kenapa? Tidak peduli dengan kulitnya. Kalau lebih berisi, itu yang kita ambil. Karena isinya lah yang membuat kita kenyang. Betul nggak Bapak Ibu? Ya. So what gitu loh dengan MLM. MLM, ya so what? Kalau dengan MLM saya bisa ke Swiss, bisa ke Eropa. Naik ke Arab Saudi, bisa beribadah. Why not? So what gitu loh. Betul nggak Bapak Ibu? Betul nggak? Tapi kalau dengan jabatan yang mengkilap begitu kelihatan keren. Tapi membuat kita di balik papan terus. Capek deh, betul nggak Bapak Ibu? Ngapain mempertahankan sesuatu hal yang jelas-jelas udah jelas gitu loh. Yang kita perjuangkan sesuatu yang belum kelihatan. Yang udah jelas ngapain perjuangin? Udah ngambil aja kan jelas kan? Yang diperjuangin sesuatu yang belum kelihatan. Kan berproses, betul nggak Bapak Ibu? Ini luar biasa loh usaha ini. Dulunya kita nggak bisa ngapain jadi bisa ngapa-ngapain. Dulunya kita nggak mampu beli apa jadi mampu. Ini kasih gambaran deh tentang saya sendiri. Saya dulu nggak pernah naik pesawat loh Bapak Ibu jujur. Ini saya buka kartunya loh sama Anda. Nggak pernah naik pesawat. Gara-gara lewat usaha ini. Weh, capek naik pesawat Bapak Ibu. Saya mikir kapan ini landing pesawatnya nih, pesawat terus. Bayangin kalau kita ke luar negeri itu sampai 12 jam, 8 jam Bapak Ibu. Capek sekali Bapak Ibu. Anda 12 jam di mana? Jangan ketawa. Angkot, bebek, kelatak-kelatak, tararak. Nyaman nggak? Nggak nyaman Bapak Ibu. Beda lah Bapak Ibu ya. Anda bayangkan, itu perubahan yang luar biasa loh, yang Anda bisa dapatkan. Kalau Anda secara serius membangun usaha ini. Jadi nggak penting kulitnya, yang penting adalah isinya. Karena isinya lah yang membuat kita bisa kenyang. Isinya lah yang membuat kita bisa bagi ke orang tua, Bapak Ibu. Begitu banyak orang di luar sana loh. Orang tuanya aja jarang dijenguk. Orang tuanya jarang dikasih duit. Kenapa? Dirinya sendiri nggak bisa cukup, betul nggak? Kalau kita berisi, kan bisa kita bagi ke saudara kita, ke keluarga kita. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau dengan MLM bisa membuat kita orang tua haji, why not? Tuh udah oke katanya. Teneng kan Bapak Ibu ya. Jadi bukan karena kulitnya atau identitasnya, karena bisa saja kulitnya kelihatan keren, tapi isinya kosong Bapak Ibu. Dan membuat Anda kelaparan, membuat Anda bisa kurus. Saya Anda tahu nggak kenapa saya kurus seperti sekarang? Itu masih efek masa lalu loh Bapak Ibu ya. Itu kalau kosong. Makanya agak mengkilap sedikit. Kenapa? Karena udah berisi kan. Oke. Dan dengan kelaparan Anda akan jadi peminta-minta. Walaupun tidak seperti peminta-minta di luar sana. Minta-minta jabatan lah. Minta dilolosin jadi PNS lah. Tolong digampangin lah lulus. Itu peminta-minta juga itu Bapak Ibu. Paham gak sih? Tolong ada nih kemanakanmu. Bisa gak tinggal di rumah kau. Daripada ngekos keluarin duit. Itu peminta-minta juga loh Bapak Ibu. Paham gak sih? Astaga naga. Jangan Anda mikir meminta-minta itu sekedar di jalan tuh minta. Enggak Bapak Ibu, ada minta-minta yang backhand juga dikit ya. Hati-hati. Peluang menang dikontrol maksimal Bapak Ibu. Ingat, di usaha ini peluangnya dikontrol maksimal. Kenapa? Karena ada kekuatan pilihan tanpa batas. Ini kita lihat. Tidak ada bos. Coba deh buat Anda yang kerja misalkan di kantoran. Atau di sebuah perusahaan. Anda mau naik jabatan, lewati dulu. Jangan harap bisa lewati bos Anda, betul nggak? Kalau bos Anda belum naik jabatan, jangan pernah bisa ngisi posisi dia, betul nggak? Modalnya kecil. Coba di luar sana deh, kalau misalnya Anda berbisnis, pingin hasilnya banyak, Anda harus invest lagi uang yang banyak, betul nggak Bapak Ibu? Di sini nggak perlu Bapak Ibu. Sementara begitu banyak orang setiap pingin membangun sebuah usaha atau pingin sukses, selalu mikirnya modal. Sementara kita nggak butuh modal di sini Bapak Ibu. Jujur loh Bapak Ibu, sejak saya awal membangun usaha ini, kalau saya mikir-mikir, sampai sekarang pengeluaran saya sama. Bahkan mungkin buat Anda yang sekarang mungkin pengeluaran kita sama kalau saya nggak sering-sering keluar kota. Bedanya sederhana, paling di bonusnya aja Anda dengan saya. Itu aja bedanya Bapak Ibu. Betul nggak? Tapi pengeluaran kita hampir sama. Kalau saya di Makassar tuh tinggal, pengeluaran saya nggak banyak-banyak banget. Mungkin sama di awal-awal saya bangun usaha ini, nggak ada bedanya. Tapi penghasilan naik terus. Itu aja Bapak Ibu. Lahan Bapak Ibu. Bayangkan lahan kita tak terbatas Bapak Ibu. Selama ada manusia, ada kelihatan di situ, Anda bisa ngembangin, betul nggak?
Terlalu banyak orang yang membatasi lahannya. Yang mahasiswa semua disponsorin. Kenapa nggak coba sponsor yang lain gitu? Paham nggak maksudnya Bapak Ibu? Yang ibu-ibu semua. Pas lebaran menjelang lebaran ya, bikin kue semua omsetnya jatuh. Kenapa jatuh? Habis grup saya bikin kue semua Pak. Kacau tuh. Yang mahasiswa pas penal omsetnya jatuh. Kenapa? Semua ujian. Pak lagi belajar, sekarang presentase off dulu. Off omset dong. Off bonus. Itu kalau Anda batasi lahan Anda. Anda bayangkan bahwa lahan kita tak terbatas loh. Coba deh kalau Anda misalkan konsultasi ke upline Anda. Anda bawa peta Kalimantan Timur. Saya ngembangin di mana? Keren sekali, betul nggak? Kalau perlu bawa global dunia kan, muter. Tunjuk. Di mana Anda tunjuk situ ngembangin. Petak. Ternyata di Afrika Bapak Ibu. Kan keren sekali Bapak Ibu. Jangan batasi lahannya Bapak Ibu. Ya. Anda memang memulai di Kalimantan, tapi suatu saat bis Anda di mana-mana Bapak Ibu. Itu pasti terjadi. Waktu Bapak Ibu, kita nggak dibatasi waktu. Mau jam 1 malam kita presentasi bisa. Mau pagi-pagi sekali bisa, betul nggak? Coba di luar sana apa yang terjadi. Kalau Anda jadi seorang pengusaha, pasti jam kerjanya jelas nggak Bapak Ibu? Pagi sampai sore. Paling kalau malam ya sedikit, tapi kalau di sini nggak mengenal waktu Bapak Ibu, itu yang luar biasa. Anda bayangkan, Anda bisa ngembangin di mana aja, jam berapa aja. Anda mau istirahat jam berapa aja, nggak ada yang ngatur Bapak Ibu. Nah, intinya adalah sangat besar usaha yang kita bangun ini Bapak Ibu. Pertanyaannya, parameternya kita sukses seperti apa sih? Betul nggak? Kan harus ada ukuran nih. Siapa jadi patokan? Kalau saya pribadi sederhana Bapak Ibu. Anda tinggal lihat Bapak Louis Tandean kan. Mohon aplaus buat beliau dulu Bapak Ibu. Beliau itu salah satu panutan yang luar biasa. Kalau Anda mau lihat seperti apa bisnis ini Bapak Ibu. Jaringan luas. Lihat Bapak Louis Tandean. Jaringannya di mana-mana Bapak Ibu. Bukan cuma di Indonesia. Luar biasa luasnya. Ada grup beliau di Afrika, di Jepang, di Hong Kong. Anda bayangkan Bapak Ibu. Luas sekali. Intinya adalah Anda harus melebar Bapak Ibu. Lebarlah. Anda sponsori mahasiswa, ibu rumah tangga, profesional, lebarlah. Anda punya pilihan, Anda punya peluang untuk punya grup di mana aja. Anda bisa sponsori bule yang jalan-jalan ke Samarinda. Mungkin ada urusan proyeknya, Anda panggil di tengah jalan, sini buat janji misalkan. Gitu Bapak Ibu. Jaringan berisi Bapak Ibu. Lihat Bapak Louis Tandean. Kenapa beliau kehidupannya luar biasa? Karena bonusnya gede Bapak Ibu. Bisa buat rumah seharga 25 miliar. Kan luar biasa itu Bapak Ibu. Kita memang 25 juga Bapak Ibu, tapi 25 juta. Sama-sama 25 tapi dia tambahin nolnya juga dia kan. Jaringannya berisi. Kenapa? Karena Pak Louis Tandean ini jalankan usahanya sangat sistem. Dia udah punya satu formula yang diterapkan di organisasi bisnisnya. Ada peta aset unicorn. Semua yang minta 3 diminta semua core person. Coba cek tadi deh core person. Berapa omsetnya? 2 juta. Coba bayangkan deh Bapak Ibu. Kalau misalkan Bapak Louis Tandean punya organisasi bisnis 2 juta deh. Kita nggak perlu ambil 2 juta, 1 juta. 1 juta dikali 2 juta berapa itu Bapak Ibu? Berapa omsetnya itu? Pasti Anda udah error kan? Udah gak usah dihitung. Banyak banget itu Bapak Ibu. Anda bisa bayangkan. Itulah gunanya Anda pakai peta aset unicorn. Karena itulah membuat bisnis Anda jadi berisi. Jaringan beliau kuat. Karena beliau punya formula. Dan itu sudah dibagi ke Anda semua, ke kita semua. Dan kenapa kita gak pakai? Ada peta aset unicorn. Di situ ada 7 kebiasaan core person. Semua yang udah bintang 3, ayo baca buku. Dengar kaset, rajin ke pertemuan. Supaya terbentuk sebuah komunitas positif. Kan luar biasa Bapak Ibu. Jaringannya kuat. Ada MLM yang masuk langsung mental. Pak gitu. Coba kalau Anda jarang ke pertemuan. Ketemu MLM lain, masuk lagi. Di negatifin dikit, mundur lagi. Karena positifnya tadi berkurang. Jadi dengan adanya pertemuan, buku, kaset membuat Anda plus terus Bapak Ibu. Nah yang terjadi adalah kalau Anda jarang pakai, Anda akan dikurangin terus. Gini aja deh Bapak Ibu. Sadari bahwa dalam berproses di luar sana kita akan ketemu dengan orang negatif dan itu kita nggak bisa kontrol. Pasti ketemu, betul nggak? Dan Anda pasti dikurangi. Misalkan poin Anda 5. Plusnya Anda itu 5. Anda ketemu orang negatif 2, Anda dikurangi 2. Jadinya 3, betul nggak? Anda keluar lagi, ketemu orang negatif 2. Jadinya plusnya Anda tinggal 1. Anda ketemu 2 lagi, Anda jadi negatif 1, betul nggak? Anda ikut negatif. Coba kalau Anda misalkan keluar nih ketemu orang negatif, minusnya 2 kan orang tuh di luar sana. Anda jadi plus 3 kan dikurangi. Tapi Anda ke pertemuan
konsultasi sama apa yang lain, Anda ditambah jadi +3. Jadi Anda, benar, betul nggak? Nah kalau Anda misalkan ketemu terus orang yang negatif, Anda nggak pernah charger diri Anda ke pertemuan, konsultasi, baca buku, Anda pasti lowbat Bapak Ibu. Pasti matilah HP-nya. Kalau Anda minus, dikurangi itu wajar, artinya Anda dipakai, betul nggak Bapak Ibu? Anda jalan, HP itu bisa lowbat karena dipakai nelpon, betul nggak? Tapi ingat, Anda wajib untuk mencharge ulang seperti itu. Patut untuk ke pertemuan lagi, harus baca buku lagi, supaya bisa dipakai lagi berjuang, gitu Bapak Ibu. Jadi kalau Anda down, up, saya down. Alhamdulillah, artinya Anda kerja di luar sana. Betul nggak? Gitu. Tapi kewajiban Anda untuk mengisi ulang. Dengan baca buku, dengar kaset, konsultasi supaya diisi ulang lagi. Supaya bisa bertarung lagi di luar. Jangan sampai diminusin terus Bapak Ibu. Kalau Anda udah statusnya -1, Anda yang negatifin orang lain lagi. Bayangkan kalau Anda ketemu orang positif, Anda yang kurangi orang kan bahaya Bapak Ibu. Makanya ketakutan saya itu Anda semua loh. Anda keluar di sini, kan Anda jadi negatif, mengurangin kami yang positif-positif. Sadarlah. Ya. Nah, ikuti peta aset unicorn Bapak Ibu. Ini aja formulanya. Anda nggak usah macam-macam deh. Anda bisa keliling dunia, bisa punya reward, punya bisnis yang sangat luas, berisi. Anda tinggal ikuti formulanya aja. Nggak usah macam-macam Bapak Ibu. Nggak perlu pakai mikir. Udah jelas Bapak Ibu. Ini aja Anda lakukan. Tuju kebiasaannya. Anda konsisten lakukan. Jadi kalau misalkan Anda punya masalah di luar sana, jaringan Anda berantakan misalkan. Atau susah sponsori orang. Jangan dulu konsultasi sama upline Anda. Cek dulu kebiasaannya ini apa yang Anda nggak lakukan. Di 1 minggu terakhir, di 2 hari terakhir. Apa yang Anda nggak lakukan. Mungkin ada salah satunya. Kalau Anda sudah lakukan total, baru Anda punya masalah, barulah konsultasi. Biasa orang konsultasi terus, ngecek udah lakukan ini enggak, udah baca buku enggak, udah baca buku dulu gitu loh, betul nggak Bapak Ibu? Jadi jangan pernah Anda konsultasi dulu, kalau Anda belum ngecek di sini. Kalau ternyata Anda punya masalah dan ternyata memang di 7 kebiasaan ada 1 kebiasaan yang Anda tinggalkan, lakukan dulu itu Bapak Ibu. Itu pentingnya. Jadi ikuti peta aset unicorn, peta mencapai jaringan yang luas, peta mencapai jaringan yang kuat, peta mencapai jaringan yang berisi. Membuat Anda omset Anda besar. Membuat Anda besar bonus Anda Bapak Ibu. Membuat Anda bisa bagi ke keluarga Anda. Bagi ke orang-orang yang Anda cintai. Menaik hajikan orang tua. Belikan mobil ke orang tua Anda. Sekolahkan anak-anak ke yang terbaik Bapak Ibu. Kalau Anda lakukan ini. Kalau ikuti peta aset unicorn. Ingat Bapak Ibu. Selama kita masih hidup artinya Anda diberi kesempatan untuk berjuang. Anda dikasih peluang untuk sukses. Selama kita masih hidup, kesempatannya masih ada. Jangan sia-siakan. Karena belum tentu peluang ini datang besok Bapak Ibu. Belum tentu apa yang bisa Anda lakukan saat ini, Anda bisa lakukan besok. Karena besok itu belum tentu ada lagi kita bisa alami seperti ini. Ingat, saya tahu mungkin di sini ada yang nggak terlalu punya impian, impiannya nggak jelas, tapi ingat deh, Anda pasti punya orang-orang yang Anda cintai. Anda punya anak mungkin, Anda punya misalkan ibu, punya bapak, punya saudara, mikir deh Bapak Ibu. Mereka itu butuh Anda. Mereka mengharapkan yang terbaik dari Anda. Dan saya tahu usaha ini bisa menjadi sebuah solusi buat siapapun Bapak Ibu. Anda yang ada di sini bisa memanfaatkan usaha ini. Dan harapan saya ketika saya ke Kalimantan lagi, yang hadir di sini semuanya udah punya mobil mewah semua Bapak Ibu. Oke? Bapak Ibu, ingat apa yang Anda mulai selesaikan dengan baik. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.